Oke, ini bahasan kita hari ini English School dan juga konstruktivisme. Dua teori yang coba untuk mengambil posisi yang berbeda dari dua kutub yang sudah kita bahas sebelumnya, realis dan liberalis. Realis yang memandang manusia secara negatif, lalu kemudian liberalis yang memandang manusia secara positif. Lalu kemudian mereka juga berdebat terkait dengan banyak hal, aktornya kemudian berbeda, perilaku antara aktor kemudian berbeda dan sebagainya. English School konstruktivis merasa bahwa itu dua hal yang nggak perlu diperdebatkan, malah kemudian mungkin saja bisa disatukan dan mereka coba untuk membangun pendekatan baru dari perdebatan yang ada dari kedua mainstream teori dalam HI tersebut. Lalu kenapa kita harus belajar English School? Kenapa English School kemudian penting? Dan kenapa pemikir-pemikir di Inggris itu kemudian harus di apa ya, diperhatikan dibandingkan dengan peneliti-peneliti di Amerika Serikat kayak Morgenthau kemarin misalnya, lalu Kenneth Waltz, Joseph Nye, Robert Keohane buat yang neoliberalis misalnya. Martin White mengatakan dan Martin White seorang Inggris dan salah satu yang menemukan, bukan menemukan lah, tokoh terkemuka untuk English School ini, dia berpendapat bahwa the British have probably been more concerned with historical than contemporary. Jadi orang-orang English School ini dan British lebih banyak karakternya lebih bicara tentang hal yang sifatnya historical, bukan sesuatu yang kontemporer pada saat ini. With the normative dan scientific. Walaupun kemudian banyak ahli mengatakan bahwa ini dimasukkan ke dalam sesuatu yang sifatnya saintifikisme, behavioralisme, tapi di Inggris sendiri mengatakan bahwa scientific itu sesuatu yang kemudian harus diperdebatkan juga. Tapi kemunculan mereka yang kemudian sedang trennya behavioralisme pada waktu itu banyak yang memasukkan ke sana. With the philosophical then the methodological. Orang-orang Inggris lebih apa ya, lebih concern dengan hal-hal yang filosofis daripada yang metodologis. Beda dengan kemudian orang-orang US. With the principles dan policy. Ini yang kemudian Anda akan melihat perbedaannya ketika belajar terkait dengan apa filsuf-filsuf atau pemikir-pemikir dari Inggris. Termasuk ketika Anda baca bukunya Martin White, lalu kemudian bukunya Hadley Bull, dan termasuk malah tadi tadi di kelompok yang pertama mengatakan Barry Buzan yang coba untuk mengkritik, tapi dia mengembangkan sendiri juga English School. Eh, Bisa dibilang karakternya agak berbeda dengan pensudi-pensudi dari Amerika Serikat. Lalu ini tiga tradisi yang dipercaya oleh English School dan lagi-lagi mereka coba untuk menggali ini dari filosofis-filosofi yang kemudian muncul sebelumnya. Ada realism yang memang sudah berkembang sebelumnya di dalam HI, ada rasionalism, lalu kemudian revolutionism. Realism, tokoh utama yang kemudian mereka acu adalah Thomas Hobbes. Hobbesians yang mengatakan bahwa negara adalah power agencies. Lalu kemudian states pursue their own interest. Ketika bicara tentang ini, iya, ini sesuatu yang dibenarkan oleh orang-orang Inggris kok. Tapi bukan itu aja yang ada di dalam hubungan antar negara, tapi mereka juga coba untuk mengutip dari Hugo Grotius yang disebut sebagai Grotian. State bound in international law and diplomatic practices. Jadi negara itu terikat dalam hukum internasional. Hukum internasional ini bukan saja hukum internasional yang tertulis ya, tapi hukum internasional yang tidak tertulis pun juga bisa dibilang sebagai hukum. Contoh misalnya, negara kemudian nggak boleh melakukan tindakan hukum kepada duta besar. Karena duta besar negara lain itu dianggap sebagai perwakilan dari negara-negara yang lain. Sesuatu yang sifatnya praktikal nggak ada tertulisnya, tapi ini sesuatu yang common yang dilakukan oleh dalam hubungan antar negara. Jadi praktek-praktek diplomasi yang kemudian sudah muncul sebelumnya, ini sesuatu yang kemudian bisa dibilang norma berhubungan antar negara.
Termasuk kemudian ketika negara ingin berhubungan dengan negara lain karena dia punya duta besar, hubungi duta besarnya, misalnya seperti itu. Sehingga HI bukanlah sebuah, aktivitas yang seperti di hutan belantara yang nggak ada aturannya. Tapi IR as a rule govern activities, aktivitas di mana ada aturannya walaupun aturannya lebih kepada norms, lebih kepada aturan-aturan yang mungkin tidak mengikat, tidak tertulis, tapi semua negara menghidupi hal tersebut. Selain itu, kemudian mereka juga merujuk kepada apa yang dikatakan oleh, Immanuel Kant, di mana, di dalam masyarakat itu ada community. Community of humankind is fundamental. Di mana di dalam sebuah komunitas biasanya ada values-nya, ada moral unity-nya, ada kesatuan moral di antara mereka, bahwa yuk kita jangan sampai kemudian saling, melanggar kedaulatan negara lain misalnya. Lalu kemudian kita nggak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang, dan sebagainya. Sama seperti ketika kita ada di masyarakat. Di masyarakat walaupun nggak ada aturan, tapi kalau misalnya kepada orang yang lebih tua misalnya, kita harus lebih lebih, lebih sopan. Lalu kemudian bahasa kita harus lebih baik dan sebagainya. Sesuatu yang kemudian nggak ada tertulis ya. Kemudian hukumannya pun juga lebih hukuman sosial, tapi itu real, ada. Termasuk di dalam hubungan internasional seperti itu, karena negara dari dulu saling berhubungan satu sama lain. Dan dari hubungan di antara mereka, itu ada hal-hal yang sifatnya mengikat bagi mereka, yaitu kesatuan moral tadi dalam hubungan internasional. Sehingga ya Hobbes benar, dalam artian ini dasarnya seperti ini, tapi kemudian nggak cuman kemudian negara pursue their own interest, ketika negara pursue their own interest, mereka ada di dunia yang ada rule-nya. Dan di dunia yang ada rule-nya tadi ada moral unity yang menyatukan negara-negara tadi. Sehingga ini sesuatu yang nggak perlu dibentrokan, tapi ini sesuatu yang kemudian sifatnya adalah, berkesinambungan satu sama lain. Realisnya ada, iya. Rasionalisnya ada, iya. Kemudian revolusionismenya juga ada. Dan bahkan mungkin ini adalah konsekuensial. Dulu mungkin seperti ini. Pokoknya saya punya kepentingan, Anda punya kepentingan, selesai. Tapi kemudian karena berhubungan satu sama lain, negara masuk ke dunia yang seperti ini. Dari dunia yang seperti ini kemudian muncul ada moral unity di antara mereka. Dengan artian bukan berarti ininya hilang. Negara kemudian tidak pursue their own interest, mereka tetap pursue their own interest. Tapi dunianya kemudian berbeda. Ada aturan di sana, ada moral unity di sana. Lalu kemudian ini three level of society yang dikedepankan oleh English School. Terkait dengan realis, lalu kemudian rasionalis dan juga revolusionisme tadi. Sistem internasional itu adalah pakai kacamata realis, awalnya adalah dunia yang sifatnya power politics. Siapa yang kemudian paling kuat, dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Yang paling lemah, kemudian dia harus lagi-lagi akan mendapatkan sesuatu yang lebih sedikit dibandingkan yang paling kuat. Dan dalam hubungan internasional, sistem internasional yang kemudian dibangun ini, state as a main actors. Aktor utamanya adalah negara, dan sistemnya sifatnya anarki. Dan anarchical system ini akan membentuk sebuah sistem internasional, bentuk sistem internasional yang seperti apa di negara tersebut, di dunia tersebut. Bisa saja bipolar, bisa saja multipolar, unipolar, dan sebagainya. Tapi berdasarkan rasionalisme, mereka mengatakan bahwa negara yang ada di sini dalam sistem yang sifatnya anarki ini, kemudian mereka share their interest dan juga identity. Ada interest yang kemudian sama di antara negara-negara, ada identitas yang kemudian sama di antara negara-negara. Eh, Kepentingannya misalnya semua negara pengen damai, semua negara pengen nggak terancam, semua negara pengen kalau ada di dalam sistem ini jangan ada perilaku yang menyimpang dan sebagainya. Sehingga dibangun aturan, norma, rules, institutions, dan sebagainya. Dan pentingnya adanya international regime dalam sistem internasional.
Jadi international system yang seperti ini, yang agak barbar ini, kemudian berevolusi menjadi international society yang jauh lebih tertata. Karena tadi negara saling berhubungan satu sama lain dan secara rasional mereka akan ngebangun sistem yang seperti ini. International society. Jadi tetap anarkinya tetap, tapi kemudian mereka punya kepentingan dan identitas bersama. Dan kedepannya mungkin yang akan dibentuk atau terbentuk ini yang idenya dari Barry Buzan adalah terbentuknya world society. Apa namanya? eh, Masyarakat dunia bisa dibilang seperti itu, bukan saja international society. Masyarakat dunia yang sifatnya lebih kosmopolitan, sekat-sekat antar negara semakin sedikit, walaupun tetap kita mengakui negara kemudian punya kedaulatan mereka masing-masing. Tapi ada non-state organizations yang akan muncul. Lalu kemudian ada global populations yang kemudian bakal muncul dan malah aktivitas yang sifatnya transnasionalisme di mana aktor non-negara bisa berperan itu akan muncul juga di dalam sistem yang sifatnya lebih kosmopolitan ini. Sekarang kita masih ada di sini pada saat ini. Tapi dalam artian bukan dalam kondisi seperti ini bukan berarti kemudian ketika international system berubah menjadi international society, fitur-fitur yang ada di sini hilang. Enggak. Power politics tetap jalan, negara sebagai aktor utamanya tetap, sistemnya tetap anarki tetap. Tapi yang berbeda adalah dalam anarki yang ada di sini dan negara sebagai aktor utama akan ada shared interest dan identity, ada norms, rules, institutions, ada international regime yang lebih tertata. Ketika masuk ke dunia yang lebih kosmopolitan di sini, ada muncul organisasi non-state dan sebagainya, bukan berarti kemudian menghilangkan peran negara sebagai main actor. Negara tetap peranannya sebagai main actor, tapi ada aktor lain yang kemudian akan masuk, akan muncul. Dan aktivitas yang sifatnya transnasionalisme di mana sekat-sekat antar negara semakin berkurang itu yang kemudian akan muncul di dalam world society ini. Ini sifatnya kemudian evolusioner, berevolusi dan sifatnya sekuensial. Itu terkait dengan English School. 3 level of society. Lalu kenapa ini disebut sebagai middle way? Jadi English School melihat bahwa IR as a society of states. Jadi mereka melihat hubungan internasional ini seperti masyarakat di mana unitnya adalah negara. Dan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Sistemnya seperti apa? Tetap anarki. Jadi tetap ini yang diambil dari realis, anarchical system. Dan state interact each other. Mereka saling berhubungan satu sama lain. Bisa dibilang ini adalah fitur-fitur dari realis yang diiakan oleh orang-orang English kok. Tapi bukan berarti kemudian mereka hidup dalam kondisi yang vakum, enggak. State conduct diplomacy and statecraft. Mereka kemudian melakukan diplomasi, melakukan hubungan kenegaraan di antara mereka, lalu kemudian saling menghormati satu sama lain terkait dengan kedaulatan yang mereka lakukan. Itu lalu kemudian ada anggapan bahwa negara adalah aktor rasional yang akan menghitung untung rugi dalam ketika mereka kemudian berhubungan satu sama lain. There are common interests, rules, and institutions that created by states. Sekarang kondisinya adalah ternyata di antara negara A dengan negara B mungkin punya kepentingan yang berbeda, tapi ada kepentingan yang mungkin sama di antara mereka. Contoh adalah semua negara pasti pengen ada stabilitas misalnya. Semua negara pengen kebutuhan mereka terpenuhi. Semua negara pengen apa namanya survive dalam sistem internasional dan sebagainya. Lalu kemudian negara-negara juga bangun hukum, bangun institusi di antara mereka. Yang artinya nggak mungkin mereka yang bikin institusi, bikin aturan-aturan dalam sistem internasional, mereka nggak akan menghidupi atau mereka nggak akan komit terhadap aturan-aturan tersebut. Pasti aturan tersebut dibuat karena memenuhi kepentingan mereka. Dan state bound by its habits and norms. Mereka terikat dengan kebiasaan yang mereka lakukan, lalu kemudian norma-norma yang sudah dilakukan oleh mereka. Lagi-lagi seperti masyarakat lah, di mana di masyarakat mungkin di wilayah Anda masing-masing itu ada adatnya, ada aturan yang tidak tertulis tapi mengikat bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Dan orang-orang English School juga berpendapat bahwa IOs, NGOs, MNCs itu penting loh sebagai organisasi human organization. Bukan berarti kemudian membuat mereka jadi aktor utama dalam sistem internasional, enggak. Negara tetap jadi aktor utama, tapi IOs, NGOs, MNCs, dan aktor-aktor non-negara ini kemudian memainkan peranan yang cukup penting. IOs, NGOs, dan MNCs itu dianggap sebagai subordinate to sovereign states. Atau malah kalau misalnya ada international organizations, itu bisa dibilang jadi wadah antar negara untuk mereka saling berhubungan satu sama lain. Dan pemikiran mereka ini, mereka coba untuk menegasikan debat antara realis dengan liberalis, mengatakan bahwa nggak bisa kita pukul rata cara berpikirnya pesimis atau optimis, tapi ini kontekstual. Kontekstual dalam artian bisa saja pesimis, kemudian bisa saja optimis. Itu. Jadi tadi ada pertanyaan dari Fedli. Kan mencoba untuk mengekstrak dari realis dengan liberalis. Value apa yang kemudian dibawa oleh English School? Value-nya adalah mereka melihat bahwa dunia as it is. As it is dalam artian mereka sebagai society of states yang diikat oleh aturan, ada hukum internasional yang kemudian dikedepankan, ada norma-norma dalam hukum internasional dan ya negara itu dianggap sebagai sama seperti manusia yang mereka bukan hidup di dunia yang kemudian hampa, tapi mereka hidup di dalam dunia yang sosial. Mereka berhubungan satu sama lain, ada praktek-praktek yang mereka lakukan sehingga kerjasama bisa dilakukan, konflik kemudian bisa terjadi di antara mereka. Mungkin itu value yang dikedepankan oleh English School. Ini kritiknya, lagi-lagi mereka mencoba untuk menengahi, udahlah realis dengan liberalis nggak usah berantem. Yang pasti kalian realis benar, liberalis benar, tapi yang lebih benar saya. Kan intinya seperti itu yang dilakukan oleh English School. Saya dalam artian berantem, ya bisa aja negara berantem. Kerjasama bisa saja negara kerjasama. Hukum internasional ada. Organisasi internasional ada. Tapi akhirnya kemudian mereka dikritik oleh realis, liberalis, dan kemudian IPI juga. Realis mengatakan bahwa states bound by their national interest, not by common institution and interest. Nggak ada yang namanya common institutions. Nggak ada yang namanya common interest. Kalaupun ada institutions yang dibangun karena semuanya negara-negara kemudian mempursue their own interest. Jadi yang ada cuman their own interest, their own national interest. Lalu di dalam sistem internasional, hubungan internasional itu nggak ada yang namanya norms. Bahkan negara kemudian bisa saja malah melanggar hukum internasional yang sudah disepakati oleh mereka. There is no norms in IR, but states interest. Cuman ada kepentingan negara. Dan yang bisa bikin hukum cuma negara. Nggak ada yang kemudian mereka bisa ada hukum yang dibuat oleh aktor di atas negara karena nggak pernah ada aktor di atas negara. Kemudian liberalisme mengkritik ini pandangannya tetap melihat negara sebagai aktor uniter ya. Berarti mereka ignore domestic society. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ignore progress dalam sistem internasional. Itu liberalisme. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, IPE mengatakan bahwa English School ignores economics, ignores third world. Mereka lebih concern kepada politik, concern kepada hukum, aturan yang mengikat antar negara dan sebagainya, lalu kemudian ignores juga third world. Karena seakan-akan nggak ada negara dunia ketiga yang dieksploitasi. Padahal sebenarnya dalam sistem internasional, menurut kacamata IPE, ada loh yang tereksploitasi dalam sistem internasional pada saat ini dan didasarkan kepada ekonomi. Itu English School. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Haikal, reaksi dari yang mau dijembatanin ini kemudian seperti apa? Ya reaksinya malah mereka mengkritik balik kepada English School. Seakan-akan English School ini nggak punya stance-nya sendiri. Sekian pembahasan kita terkait dengan topik English School dalam hubungan internasional. Di video berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan konstruktivisme dalam hubungan internasional. Silahkan berikan komentar Anda dan masukan Anda di kolom komentar. Terima kasih.